Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas dimanapun Anda berada. Apa kabar? Ketemu lagi dengan channel Patrick Sukses. Nah, kali ini channel Patrick Sukses ingin berbagi tentang ilmu pengetahuan tentunya yang bermanfaat. Nah, sahabat cerdas dunia maya, kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana membuat aplikasi menggunakan Excel, yaitu aplikasi kwitansi. Nah, ini saya akan kupas dari pemula ya sampai dengan akhirnya, sampai akhir. Nah, sahabat cerdas, saya akan memulai. Oke, kita lanjut. Nah, sahabat cerdas, pembuatan aplikasinya nanti seperti ini ya. Pembuatannya nanti saya akan mulai dari nol ya. Hasil ini adalah menu, kita akan buat satu persatu sehingga kalian bisa menerapkannya, bisa membuatnya dari nol. Saya yakin bisa. Tetapi pesan saya satu, kalau seandainya Anda bisa mengerjakannya, Anda harus wajib share. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat bagi orang lain, dan itu merupakan amal bagi kalian semua. Oke guys, kita akan mulai. Kwitansinya nanti kita buat seperti ini ya, contohnya ya. Kemudian datanya seperti ini. Nah, kita akan mulai dari nol. Yang pertama ya, kita akan buat, perhatikan ya pada layar ini. Pertama kali yang harus dilakukan yaitu kita buat menu ya, menu aplikasinya. Jadi menu aplikasi sederhana, kalian blok seperti ini ya. Terserah nanti membloknya dari kolom A, ini kolom A sampai N, atau apa saja sesuai dengan keinginan. Nah, kemudian kita warnai ya. Nah, di sini ada menu home, di gambar cat yang tumpah ini kalian pilih. Misalnya saya pilih warna biru ya. Nah, ini background daripada aplikasinya pertama. Yang kedua yang kalian harus lakukan, masuk ke menu insert ya. Di menu insert ini ada pilihan save as ya, tulisan save as. Klik. Nah, di sini kalian bisa pilih ya bentuk menulis. Misalnya contoh, saya akan menulis seperti ini. Setelah ini jadi, kita buat bentuknya seperti apa, ada dimensinya ya, seperti kayak 3 dimensi. Nah, kemudian kasih shape effect. Di sini ada pilihan shape effect, kalian pilih terserah ya bentuknya seperti apa sesuai dengan keinginan. Nah, setelah dapat ini, kalian bisa menulis dengan cara klik kanan di sini ya. Kemudian ada edit text. Nah, di sini edit text. Kemudian tinggal menulis apa, misalnya hari ini saya ingin menulis aplikasi kwitansi ya. Sini huruf besar semua, aplikasi kwitansi. Karena kita ketahui bahwa sering para bendahara ya di seluruh Indonesia, bendahara bos itu mengetahui tentang kwitansi ini. Tetapi dengan membuat aplikasi kwitansi ini dengan kita sendiri, kita bisa mengumpulkan seluruh kwitansi-kwitansi yang kita buat dari nomor 1 sampai 100 terkumpul. Jadi kita bisa apa namanya, bisa mereview kembali atau ya seperti itu. Nah, setelah dapat seperti ini contohnya, tinggal kita kasih tulisan. Misalnya ini saya ambil tulisan yang seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya
kita buat apa namanya icon-iconnya dulu ya. Di sini kita buat masuk ke insert shapes, ingat shapes ya, shapes. Nah di sini kita buat sesuai dengan apa namanya keinginan masing-masing, maunya seperti apa ya. Nanti kalian tinggal rubah ya, shape fill di sini. Misalnya warnanya warna ungu, kalau di sini saya pilih ya. Nah kemudian misalnya saya ambil ini, kemudian saya klik kanan di sini untuk mengisi nama. Nah di sini saya tulis pertama nama kwitansi ya, kwitansi yang bakal kita buat icon menunya. Dengarkan tulisannya, kemudian diperbesar ya biar kelihatan ya, kwitansi. Ini baru satu ya kita buat. Yang kedua kita buat lagi, paling tidak ada 3 ya yang harus ada menunya untuk pembelajaran kali ini. Nah saya pilih yang ketiga, bentuknya seperti apa ya, nah seperti ini. Nah, kalian bisa lihat saya kasih warna biru, kemudian saya kasih efek di sini ya biar kelihatannya mantap. Nah di sini kwitansi, kemudian yang kedua bisa kalian tulis data ya, data ya, karena data ini artinya data kwitansi ya, data kwitansi yang akan kita buat. Misalnya dari isinya nomor, kemudian dibayar ya kepada siapa, di situ nanti akan kelihatan ya. Nah ini contoh. Nah, maaf lagi batuk sedikit ya. Nah sudah aplikasi kwitansi, kemudian kwitansi data, dan yang terakhir ya kita akan buat lagi masuk menu shapes. Nah ini menu shapes, kita pilih nah yang ini aja ya biar kelihatannya keren. Kita pilih warna kuning, shapes, preset seperti ini. Nah kita lihat di sini, kita contohkan menunya di sini ya yang terjadi, yaitu ada data, kwitansi, ada surat order di sini, nota ya. Nanti kita bikin cuma kwitansi dan data saja ya, 2 saja, kwitansi dan data, kwitansi dan data. Nah kita akan lanjutkan sheet tadi ya, kwitansi, data, dan di sini kita buat misalnya tulisannya nota ya, karena nota ini isinya sedikit. Nah ini juga ditengahkan, jangan terlalu besar ya. Nah seperti ini. Nah ini baru set menu ya, icon menu. Selanjutnya yang akan kita buat, kita tulis di sini dengan nama menu ya, setnya menu. Ada menu 1 di sini sedikit karena ada menu yang pertama ya, saya buat menu 1 supaya tidak bentrok ya. Oke kita lanjutkan sahabat cerdas dunia maya. Yang kedua ya, kita masukkan sini. Yang kedua kita akan membuat sheet 2-nya itu dengan nama kwitansi. Beri sheetnya dengan nama kwitansi. Nah kita akan mulai dari 0 ya. Oh ya, ada namanya kwitansi.
kwitansi satu saja. Nah, yang pertama kali dilakukan membuat kwitansi, kita buat kwitansi seperti contoh di sini, ini ya. Nah, isinya ada nomor bukti telah terima dari, uang sejumlah untuk pembayaran. Nah, kita buat seperti biasa, ya. Kita buat di blok dulu seperti ini, ya. Tujuannya kita akan membuat bingkainya dulu. Kayak misalnya bingkainya saya bikin seperti ini, ya. Kalian tinggal blok sesuai dengan warnanya apa yang disukai. Nah, ini disesuaikan aja. Nah, seperti ini, ya. Kemudian di blok juga kasih warna di shape fill, ya. Terus ini dikasih warna shape fill pada menu home, ya, fill color, ya. Warna sama juga. Nah, setelah bikin seperti ini, jangan lupa di pengaturan page layout. Page layout adalah pengaturan halaman. Pilih orientasinya landscape. Nah, kalau mau landscape, nah, kalau portrait kita lihat. Nah, di sini ada garis, ya, artinya garisnya terpotong. Kita scale persennya. Nah, batas ini. Setelah itu kita akan membuat kwitansinya seperti apa. Nah, di sini kita akan bikin bingkai lagi, ya. Bingkai daripada kwitansi, yaitu masuk ke menu home, ya. Kemudian di border, ya, border ini. Kemudian more border, ke more border, kemudian fill. Di sini ada pattern style. Nah, situ ada tulisan pattern style. Pilih seperti apa, misalnya untuk bingkai, ya, kita cari yang gelap saja. Oke, nah seperti ini, ya. Kemudian kita bisa copy, ya, atau bikin seperti tadi, ya, biar sama. Terus yang kedua kita buat juga di sini bingkainya, masuk ke menu border, kemudian more, pilih more border, ya. Kemudian pilih fill. Di sini kalau ada warna, ya. Kemudian pattern style. Nah, saya bikin sama ini juga. Nah, saya bikin pattern style juga, ya. Masuk ke more, ke border, more border, fill, pattern style. Pilih yang ini. Ini nanti kecilkan, ya, biar kita kita samakan. Nah, jadi ini yang belakangnya, nanti ininya juga kita buat pattern style juga sama, ya. Di pattern style more border, kemudian fill, pattern style. Oke. Nah, kita buat serapi mungkin, ya. Nah, setelah sampai sini kita buat dulu nih bingkai ini. Kita kasih make and center, ya, right. Saya tulis di sini, misalkan contoh, saya ambil tulisannya apa ya paling bagus, ya. Misalnya tulisan all English text, ya. Saya ambil pilih all English text. Di sini saya tulis misalnya nama perusahaannya, ya.
tag ya, kemudian masuk ke back layout dari home, menu home, kemudian pilih di sini ada vertical text up ya, boleh. Nah seperti ini, kemudian diperbesar, tengahkan. Nah kalau seandainya tulisannya kurang bagus, kalian bisa cari di menu apa namanya nih, menu home, itu macam-macam jenis huruf ya, kalian bisa apa namanya, bisa explore ya. Bahasa kerennya bisa explore. Nah seperti ini. Nah tulisannya supaya dicetak tidak terlalu apa namanya, memakan tinta, mungkin ya kita harus buat nah seperti ini, boleh. Ini contoh ya. Kemudian yang kedua yang keduanya kita buat ininya mungkin harus kecil ya, bisa secara manual, bisa pakai ukuran. Nanti kalian bisa ukur di sini berapa, misalnya di sini format row-nya, tingginya, misalnya maunya di sini ganti saja 6 ya, row-nya 6, di sini juga 6 biar sama. Masuk ke menu row. Oke, yang di sini juga kita rubah ya, menjadi lebarnya mungkin 8, sini bikin 5 saja ya. Atau lebih kecil dari ini boleh. Nah seperti ini ya. Nah selanjutnya kita akan mulai, isinya seperti ini. Nah, nomor bukti kita tulis saja nomor bukti ya di sini. Nah di sini tulis seperti biasa, atau dicari dulu hurufnya. Saya coba cari huruf yang saya pakai monotype Toshiba. Tulis pertama nomor bukti ya. Kemudian isi yang keduanya telah terima dari. Nah kita buat di sini di bawahnya telah terima dari, titik keduanya nanti ya buatnya. Terus yang berikutnya uang sejumlah. Menu yang berikutnya adalah di sini isinya uang sejumlah. Oke, terus lanjut yang kedua untuk pembayaran. Nah sini untuk pembayaran. Nah, terus isi lagi terbilang. Nah di sini ada kata terbilang ya. Terbilang berarti nanti dalam bentuk angka ya, terbilang. Kemudian ada nama kota di sini. Di sini muncul nama kota. Misalnya saya buat kota saya adalah kota Bangka Barat ya, Bangka Barat. Nah, Bangka Barat. Dan tanggal-tanggalnya. Oke, kita akan mulai ya, kita tarik ini sampai sini secara manual saja. Kemudian jangan lupa yang di G, kolom G ini saya tarik ke sini untuk membuat titik 2 ya. Nah, membuat titik 2 itu seperti biasa.
kalian bisa ini buat seperti ini nanti ya, saya jamin kalian bisa ya. Ganti dengan huruf monotype Korsipa, mono ya, besarkanlah ya. Nah, sudah seperti ini. Nah, sini monotype kita biar tulisannya bagus. Nah, setelah selesai seperti ini, pekerjaan masih belum selesai ya, sahabat cerdas. Kita harus mengukur ya, lebar kertas kita, page layoutnya isi 95, masih ada perbesaran dari sini. Kita bisa menambahkan ya, menambahkan formatnya di sini. Misalkan di kolomnya berapa ini, kita lihat kolomnya 8, berarti kita bisa menambah lebarnya sampai di sini sekitar 9 ya. Nah, atau bisa ditambah lagi jadi 10. Nah, setelah seperti ini kita akan cek dulu print preview-nya, hasil cetaknya dulu sementara ya. Seperti apa nanti kalau sudah menjadi apa namanya kwitansi ya, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya yang akan cetak ini kita blok ya, dari muka ini sampai sini saja. Kemudian masuk ke page layout, kemudian print areanya kita set print area. Oke. Nah, kita cek lagi ya, jadi bingkai yang warna hijau itu tidak ada yang pada waktu kita mulai cetakkan. Nah, itu masih bermasalah, maka kita kurangi skillnya nih ya. Kita cek dulu hasil cetaknya nanti sebelum kita memulai. Kenapa dia ini, kita lihat dulu ya, printnya ya. Oke, tidak bisa. Nah, kita cek dulu. Setelah ini kita akan membuat data-data ini sudah muncul ya, seperti ini. Nah, kita akan rubah. Kita masuk ke data yang akan kita buat ya, seperti apa. Kemudian di terbilang ini kita buat dulu ya. Misalnya kita bilangi garis ya, kita buat, masuk ke border, more border, kemudian di sini kita pilih misalnya garis 2 saja di sini ya. Oke. Nah, kemudian di sebelahnya di sini kita buat juga ya, sama ya, atau kita copy aja C kalau bisa. Jadi sorry, kita blok aja ya. Oke, masuk ke sini ke more border tadi, pilih yang ini tadi, yang nomor 2 ya. Nah, di sini kita akan memberi semacam apa namanya, kayak kayak seperti bingkai ya, kayak seperti bingkai ini. Nah, di sini kita kasih misalnya warna, style, bordernya masuk ke more border, kemudian di fill itu ada pattern style. Pilih misalnya warna yang tidak terlalu apa namanya hitam ya, tapi kelihatan di sini. Nah, di sini ada penulisan.
Kemudian untuk uang sejumlah ini biasanya dalam bentuk huruf. Kita kasih juga apa namanya bingkainya. Misalnya bingkai garis saja di sini, garis di more border, pilih misalnya, saya pilih garis yang agak putus ya. Kemudian di sini saya bikin juga garis yang sama, yang agak putus-putus ya. Mana tadi garis yang ini ya tadi ya, kalau tidak salah. Nah, kalau kita sudah dapat yang seperti ini, kita akan menulis uangnya di sini, ya. Atau di dalam ruangan ini. Ya. Yang ininya kita kecilkan dulu. Yang satu ini. Nah, kemudian yang ininya dinaikkan dikit. Nah, baru kita buat di sini. Apa namanya pattern style tadi di more border ya, masuk ke more border, kemudian di sini ada fill, number, alignment, font, border, fill, pilih fill, kemudian pattern style, pilih kira-kira yang kalian suka ya seperti apa. Nah seperti ini saya buat. Nah ini kalian bisa besarkan biar kelihatannya apa namanya mantap seperti ini. Nah kemudian di sini ada penerima. Penerima kalian tulis saja. Ya untuk sementara tulis saja sini nama penerimanya. Center penerima. Nanti kita akan ganti kata-katanya ini. Ya. Oke. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, ya apa yang harus kita lakukan? Kita akan membuat kwitansi ini berubah ya, seperti apa? Kita buat nanti di sini sebagai apa kontrolnya ya, kontrol supaya karena ini adalah aplikasi sederhana, kita akan buat ya seperti ini. Nah ini satu. Misalnya ini nomor 1, nanti saya akan buat, dia nanti akan berubah secara apa namanya otomatis ya. Nah, menu sudah masuk ya, kwitansi 1. Oke, kita akan ngelink ya. Pertama di sini masuk, pertama yang harus dilakukan masuk kwitansi, kemudian kalian klik kanan di sini boleh atau insert boleh. Ya, insert ya, itu masuk link, ada tak link di sini. Kalau tidak muncul di 2016 kita pakai klik kanan saja biar lebih mudah. Masuk klik kanan, kemudian link, pilih link ya. Setelah itu masuk ke place in this document. Nah, di sini ada tulisan place in this document. Kemudian pilih di sini kwitansi 1, kita pilih kwitansi 1, oke. Nah, begitu kita klik nih, nah munculnya di kwitansi 1. Nah tinggal kita buat backnya kita kasih simbol ya supaya mudah kembalinya. Saya buat di sini aja. Warna apa ya, warna kayak seperti tombol lah ya. Nah di sini klik kanan, kemudian tulis aja back ya. Nah di sini posisinya klik edit tag, kemudian tulis back. BACK, back. Back artinya sama dengan kembali
kembali. Kemudian ingatkan dulu, ya seperti ini. Ya, kembali. Otomatis nanti kita akan lagi nanti kita kembali di sini, kita akan ngelink ke menu, masuk ke link, kemudian place in this document ke menu 1. Nah, klik OK. Nah, tinggal dicoba. Treng. Nah, sahabat cerdas Dumai, kita akan kembali lagi ke aplikasi kwitansi. Ya, nanti. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, setelah kita membuat menunya sudah, kemudian kwitansinya sudah, ya. Ini kita cek dulu, ya, hasil cetaknya bagaimana ini. Cetaknya ini ya, mungkin tidak kelihatan ini di masukin setro, mungkin terlalu tinggi ya, mungkin ya. Kita lihat nih, print supaya dia kelihatan. Nah, sahabat cerdas Dumai, kita akan lanjutkan setelah kita membuat icon daripada aplikasi kwitansi yang bentuknya seperti ini, ya, aplikasi kwitansi sederhana tadi. Kemudian kita sudah membuat bentuk kwitansinya seperti ini sebagai contoh. Nanti kalian bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah seperti ini menjadi, tinggal kita mengubah ini. Ini tujuannya untuk supaya setiap kwitansi yang kita buat, misalnya nomor 1 kepada si A, kemudian di sini nomor 2 kepada si B. Nah, supaya lebih lebih memudahkan kita akan membuat seperti tombol ya. Caranya kita masuk ke menu developer di sini. Kemudian klik developernya, kemudian masuk ke insert. Di sini ada insert control ya, kita pilih yang seperti ini, spin button. Nah, pilih spin button, boleh taruh di kanan, boleh taruh di kiri. Nah, saya taruh di sebelah kiri saja, ya, tidak masalah karena ada tombol back di sini ya. Nah, kemudian setelah tombol ini kita klik kanan pada aplikasi ini, ya. Kemudian sini muncul kata format control. Nah, pilih format control. Nah, di sini ada current value. Current value ya, nilai pertama kita isi nilai yang dimulai dari angka awal yaitu angka 1. Kemudian minimum value-nya isi 1 juga. Kemudian maksimum value, misalnya kita membuat kwitansi dengan jumlah 100 kwitansi. Nah, bisa contoh ini ya, saya bikin 100 kwitansi ya. Kemudian masukkan di sini sel linknya, klik yang di sini ya. Nah, dia muncul S4 ya, kalau misalnya di sini S4, kemudian oke. Nah, tinggal ini berubah. Nah, ya, dia berubah. Nah, oke. Sekarang setelah itu kita akan memasukkan data. Nah, kita akan membuat data dulu di sebelahnya. Klik new sheet ya. Sheetnya kita rubah menjadi data, tulis data saja karena di sini ada data. Kita tambah data 1 biar tidak bedrock ya. Nah, apa data isinya? Isinya adalah yang ada di sini. Pertama, nomor bukti telah terima dari siapa, uang sejumlah, kita buat di sini. Nah, kita ketik di sini contoh, misalkan kita buat dari nomor ya. Kemudian nomor bukti. Nah, ketik
seperti biasa, ya. Nomor bukti, kemudian telah terima dari, biasanya kalau dari dari kwitansi untuk dana bantuan operasional, biasanya telah terima dari bendahara bos, ya. Jadi kita cuma tulis satu saja. Kalau seandainya perlunya beberapa orang, kita bisa menyesuaikan. Jadi isinya pertama nomor bukti telah terima dari, di sini uang, ya, uang sejumlah, misalnya uang, boleh dalam bentuk sejumlah, ya, nanti disesuaikan. Ini kita baru membuat datanya dulu, ya, uang sejumlah, kemudian terbilangnya berapa. Boleh terbalik, boleh tidak, artinya boleh terbilangnya sebelah kiri atau uang sejumlah sebelah kanan, tidak masalah. Nanti kalian tahu cara membuatnya. Kemudian untuk apa misalnya, ini keperluannya apa, ya, untuk atau keperluan, boleh kita tulis sini keperluan. Nah, kemudian tanggal transaksi, ya, tanggal kwitansi. Nah, tanggal kwitansi kalian bisa tulis di sini. Selanjutnya penerima. Nah, penerima. Nah, kalau sudah dibikin seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita membuatnya serapi mungkin. Nah, kita mulai dari, karena kita akan membuat kwitansinya 1 sampai 100, maka kita akan buat penomoran 1 sampai 100, ya. Nah, cara pertama untuk membuat nomor ini, kalian blok seperti ini, kemudian tarik ujungnya ini terus sampai, nah, di sini saya perlu 100, ya, karena aplikasi ini harus maksimal 100 yang saya bikin supaya tidak cepat habis, ya. Kalaupun nanti habis, kalian bisa membuat sheet baru, ya, dengan nama yang berbeda. Nah, itu solusi kalau seandainya habis, ya. Nah, kalau kita sudah bikin ini, kita kasih warna, ya, sesuaikan. Nah, kemudian kalian blok biar menjadi bentuk tabel, ya. Nah, seperti ini, masuk ke menu room di all border, ya, seperti ini. Nah, mana kira-kira yang nah, untuk uang sejumlah ini biasanya dalam bentuk huruf, kita perlunya dalam huruf, tulis saja keterangan sini huruf, ya. Nah, oke. Nah, tinggal kita mengisi data dari untuk data kwitansi. Nah, sebelum kita bikin, ya, melanjutkan, kita link dulu, ya, karena kita sudah membuat menunya tadi, menu data di sini. Klik kanan, kemudian link. Ingat, ya, klik kanan link, kemudian masuk ke place in this document, masuk ke data 1, karena di sini kita nulisnya data 1. Klik OK. Nah, kemudian, ya, dari kwitansi ini kita ada bikin ini, kita copy saja. Nah, kita taruh di data 1, taruh di sini supaya mudah kita pack. Nah, kalau seandainya kembali,
Sini kita link lagi nih. Kalau biasanya dia langsung ya ke menu satu tadi. Nah, sip. Nah, kita akan lanjutkan cara mengisi data. Nanti baru kita akan menggunakan rumus ya. Nah, ini harus diperhatikan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa bantu channel kita dengan cara ketik like and subscribe channel kita di Patrick Sukses. Oke, kita akan lanjutkan. Pertama, misalnya contoh ya, saya kasih ini nomor ya, untuk memudahkan kita supaya kita lupa ya. Nah, di sini saya anggap nomor tabel kolomnya ini namanya kolom 1, kolom 2 nomor buktinya, telah terima kolom 3, uang sejumlah dalam huruf kolom 4 dan seterusnya ya. Ada kolomnya, tabelnya 8 kolom. Nah, kita pertama yang harus kita lakukan yaitu kita akan memblok tabel ini ya. Tujuan dari memblok tabel ini, kita ingin membuat nama tabelnya. Supaya apa? Supaya memudahkan kita di dalam memasukkan rumus tadi. Nah, setelah diblok, masuk ke formula. Di sini ada kata define name ya, di menunya define name. Sahabat tinggal mengklik ke define name ini untuk mengganti namanya. Buat namanya sesimpel mungkin ya. Saya buat dengan nama dataku. Dataku. Oke. Nah, saya sudah buat ini. Kemudian saya akan isi. Misalnya nomor bukti, saya pakai K ya, K001 misalnya, keluar 001. Telah terima dari misalnya saya tulis dari bendahara, bos, bantuan operasional sekolah, bendahara bos, misalnya SDN, SDN 1 Indonesia. Saya pakai Indonesia ya, karena saya cinta banget dengan Indonesia. Nah, untuk uang sejumlah huruf ya, kita tidak usah perlu bikin karena nanti itu ada aplikasinya. Kemudian kita isi misalnya uang 1 juta. Kemudian ini diblok pakai misalnya rupiah ya, 1 juta rupiah. Nah, untuk keperluan misalnya pembelian alat tulis kantor, ini contoh ya. Kemudian tanggal kwitansi sahabat bisa buat dengan nama tempatnya serta tanggal kwitansinya. Misalnya saya boleh digabung, boleh tidak. Nah, sekarang saya gabungkan saja. Misalnya saya pakai bank, saya pakai di sini Bangka Barat. Ya, misalnya hari ini tanggal berapa? 20 Desember. Nah, misalnya 20 Desember 2020. Nah, misalnya penerimanya misalnya saya tulis CP Mandi sendiri. Nah, CP Mandiri misalnya. PC saya tulis, saya ganti CP ya. Maksud saya CP Mandiri. Terus yang kedua, saya buat contoh K002. Nah, ini kalau seandainya
sama orangnya, boleh kita buat misalnya sama juga, karena bos bantuan operasional biasanya bendaharanya sama, cuma satu. Nah kemudian untuk yang ini misalnya kita terima 2 juta, 2.500.000 misalnya, mau tulis 2.500.000. Oke, 2.500.000 itu pembelian apa ya kira-kira, misalnya ini ada pembeliannya P nya kurang ya, pembelian misalnya sound system misalkan ya, sound system yang harganya apa ya, sound system seharga sound system seharganya 2.500.000, kemudian tanggalnya berbeda, kita bikin tanggal 19 misalkan ya. Oke, ini di toko bagus, kita ke toko bagus. Nah oke, nah untuk yang uang sejumlah kita harus masukkan rumus terbilang. Jadi saya akan lihat di sini ada apakah, kalau seandainya di laptop sahabat belum ada rumus terbilang, kalian bisa download nanti di internet dengan cara kita masukkan rumusnya sama dengan terbilangan. Di sini belum ada, maka saya akan masukkan rumus terbilang. Caranya begini, kita masuk ke ya, kita bisa blok, masuk ke file. Kalau sudah, kebetulan saya sudah download ya, nyarinya di internet. Kita masuk ke more, kemudian option, kita masuk ke add in ya. Kemudian go. Nah di sini ada browse, kita browse dulu ya. Kemudian kita cari di mana kita nyimpan aplikasi terbilangnya. Misalnya di sini saya saya akan mencari aplikasinya, karena aplikasi terbilang. Nah di sini ada terbilang, kita tinggal masukkan yes. Oke. Nah ada kata enable content, kita klik ya, supaya aplikasi terbilangnya aktif. Nah kemudian kita masukkan rumus sama dengan, baru tulis terbilang. Nah ada muncul kata terbilang ya, sudah terbilang, kita klik ya seperti ini. Di sini terbilangnya di F4 ya, enter. Nah muncul dalam bentuk huruf 1 juta. Kita akan tambahkan 1 juta rupiah dengan cara tekan tombol dan ya, simbol dan, kemudian tanda kutip 2 spasi, kalian tulis rupiah. Nah, kemudian jangan lupa tanda petik lagi, tanda kutip atau tanda petik ya, tanda kutip 2 ya, dengan tulisan rupiah, sehingga hasilnya nanti muncul 1 juta rupiah. Tinggal tarik yang keduanya dan seterusnya sampai ke 100 ya. Saya buat yang ke 100 kwitansi, sehingga saya tinggal tarik saja. Nah di sini masih 0. Kalau seandainya kita masukkan 500.000, nah dia otomatis akan menulis seperti ini. Jadi kita tidak perlu membuatnya ya. Oke, nanti kita simpan dulu nih supaya supaya datanya tidak hilang. Nah kita akan lanjutkan setelah 3 yang kita buat. Pertama, aplikasinya dalam bentuk icon ini ya. Yang kedua, akuntansi seperti ini. Yang kedua, datanya. Nah yang terakhir
kita akan masukkan rumusnya di sini. Nah, di sini kita tinggal blok saja, ya. Nah, saya ingatkan lagi ini warnanya ini sebenarnya ada di sini, ya. Saya buang dengan kata no fill ini. Ini kelihatan nih. Nah, ya. Di sini ada muncul apa namanya? Sorry, kita akan coba seperti ini. Nah, ini untuk menghilangkan apa garis-garisnya itu kita tinggal di blok saja seperti gini, make and center. Nah, kemudian terima dari, nah, ini boleh di make and center, ya. Terus yang di sini uang sejumlah kita make and center juga. Terus untuk pembayarannya kita make and center biar memudahkan kita apa namanya mengisi tulisannya di sini. Oh ya, tadi di sini kita harus mengasih apa namanya itu tadi di fill, ya. Di fillnya tadi pattern style, kita kasih dulu pattern style, ya, tadi biar kelihatan seperti ini. Juga nih juga pattern stylenya biar kelihatan di fill pattern style. Nah, oke. Nah, kita akan memulai. Pertama yang kita lakukan adalah dengan cara masukkan rumus fungsi, dimulai dengan sama dengan, kemudian ketik VLOOKUP, ya, VLOOKUP seperti ini. Nah, kemudian tabel acuannya di sini nanti di nomor dulu. Nah, ini klik di sini nomor S4, kemudian ditekan F4, ya, untuk absolut, untuk mengunci, ya. Kemudian, nah, setelah selesai seperti ini, kalian tinggal masukkan data tadi, ya. Kita akan blok data tadi dengan nama apa tadi, dataku, ya. Kalau tidak apa kita terpaksa memblok ini, atau tadi saya mulai dari dataku, ya, kalau tidak salah. Sorry, saya akan ulangi dari sini tadi, ya. Kita akan blok ulang nih, jangan sampai salah, ya, karena kalau salah itu akan berakibat fatal. Oh ya, oke, dataku. Ingat, nama tabel ini dataku, ya. Kita ulangi. Kita masuk rumusnya sama dengan VLOOKUP, vertical lookup, kemudian tabel acuannya ini, data acuannya, tekan S4, kemudian tekan FN, ya, atau F4 di sini. Kalau di laptop FN F4, titik koma, tulis nama tabel tadi dataku, titik koma, kemudian di kwitansi tadi di sini, ya, kita lihat di sini. Di sini kwitansi nomor bukti adalah di kolom 2, ya. Ini kolom 1, ini 2, ini 3, ya. Jadi kita perlunya di kolom 2, maka kita akan ganti ini. Jadi sampai dataku yang terakhir, ya, kita masukkan kolom 2, kemudian titik koma 0, kurung enter. Nah, sudah dapat K001, kemudian di apa, di tepikan, ya, dengan cara region left, ya. Nah, ini kalian tinggal rubah, misalnya mau hurufnya apa biar tampilnya lebih trendy, lebih trendy. Nah, kemudian di barisan kedua kita tinggal copy saja ini,
rumusnya sama ya, Ctrl C, taruh di sini, Ctrl V. Nah ini dirubah, ini kan udah sama nih, masukkan semua, copy aja ya, copy saja semuanya. Nah ini copy. Nah, tinggal kita merubah. Nah, telah terima dari, kita lihat di sini, telah terima dari berarti di sini kolom 3. Maka kita akan rubah kolom 3. Nah, di sini. Ini datakunya di kolom 3 ya. Di 3. Entar. Sip. Ya. Uang sejumlah, kita lihat. Uang sejumlah di kolom 4. Nah kita masuk di kolom 4. Nah ini ganti, yang angka 2 ini sudah diganti, kolom 4. Oke, untuk pembayaran, lihat, untuk pembayaran ini berarti nomor 6 ini ya, ke kolom 6 pembayaran, kolom 6. Oke. Terbilang ya, terbilangnya nih dalam bentuk huruf kolom 4. Oh ya, ini tidak masuk dalam rumus ya. Kita pakai rumus. Ingat, Bapak ulangi lagi ya, VLOOKUP. Kemudian yang ini disorot, tekan Fn F4 ya untuk mengunci. Kemudian nama tabel, saya beri nama tabelnya dataku ya, dataku. Kemudian kolom terbilang tadi nih kolom 5 ya, terbilang kolom 5. Maka di sini kolom 5 0. Oke, terbilang. Nah, kalian tinggal besarkan ini, misalnya harus pakai volume juga ini, ya, tinggal diperbesar. Nah, kalau mau dikasih rupiah bisa. Oke, ini sudah masuk terbilangnya, tinggal di sini. Nah, ini ada rumusnya, tinggal lihat data penerima. Tanggal kwitansi di kolom 7. Nah, kalian tinggal rubah kolom 7. Oke, ini terlalu besar, maka kita kecilkan. Nah, kalau terlalu panjang, kalian harus bisa digeser ya. Nah, ini harus diperbaiki lagi. Nah, tinggal masuk ke kalau bisa di copy, ini bisa di copy mungkin ya. Oke. Nah, ini disesuaikan nanti ya, karena tergantung di pack layout dan pengaturan halaman. Oke, kita lanjut ke penerima. Penerima juga tidak ada rumus, kita masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP, kemudian data pada tabel ya, yaitu di S4, kemudian lompat tekan tombol Fn F4 ya, kalau di laptop, tapi kalau di komputer langsung tombol F4 saja. Kemudian nama tabel yaitu dataku. Kemudian tadi untuk penerima di kolom 8. Nah, kita klik di sini kolom 8. 8,0.
tinggal ini sudah menjadi ya, sudah menjadi, tinggal apa namanya, kita akan mengecek di sini. Nah, ini K001 terklik. Nah, berubah K002 dan seterusnya. Kalau seandainya kita punya apa namanya, mau mencetak kwitansi dalam jumlah 100 lembar, tinggal masukkan datanya saja di sini. Nah, masukkan datanya di sini K01 sampai K0100 misalkan. Kita tinggal masukkan, terus ini misalnya sama, kita terimanya jumlah uangnya, kita klik di sini misalnya 3 juta misalnya 500.000 atau 5 jutaan ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk upload apa, itu data langsung terkumpul semua seperti itu. Nah, tinggal kita mencetak, kita lihat hasil cetakannya, masuk ke file, print ya. Nah, seperti ini ya, hasil cetakannya tinggal di print ya, seperti itu contohnya. Nah, untuk cara membuat aplikasi kwitansi sederhana ini, semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan untuk mendukung channel kita, jangan lupa klik like and subscribe my channel di Facebook Sukses. Nah, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Sukses untuk kita semua.